Jadi bahasanya gini, nama Ramadan itu ada berapa? 17. Yang disifatkan, berarti ada perintah untuk diamalkan. Sebanyak 17 rakaat. Ini bisa jadi rukun atau tidak? Tidak seluruhnya menjadi rukun. Kalau rukun wajib. Kira-kira yang rukun, bagian Ustadz. Karena rukun kalau jabarkan nanti kalau bohong batal, kacau nanti dunia luar. Betul kan? Silakan Ustadz aja. Ilmu sekarang aja pakai. Ya. Apakah puasa itu kalau cicipi masakan itu batal atau tidak? Terserah. Itu terserah Ustadz aja lah ya. Gitu ya. Itu ilmu di bawah lah ya. Gitu ya. Cuman yang 17 ini ada rukun, ada tidak rukun. Tapi kalau kita ingin mulia, sebaiknya seluruhnya diamalkan. Insya Allah akan ketemu ruhaninya dalam konsep Ramadan, berfaedah untuk 11 bulan ke depan. Paham? Yang Andung jelaskan. Alhamdulillah. Ada 17 rakaat, tolong dihafal tuh. Karena bulan tahun besok, kalau masih nggak mengerti ini, kacau nanti. Begitu juga. Menjadi rutinitas biasa kan? Duduk ya. Kita bahas satu-satu. Semua wali syami syabata ashara amran firahimun. Yang 17 tadi semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dari Nabi Muhammad SAW. Uraiannya adalah sebagai berikut. Jadi yang disampaikan itu bukan kata Ando. Kata Quran. Cuman kesulitan ulama itu letaknya tidak sama. Loncat-loncat tau nggak? Di Quran itu. Maka sulit menghimpunnya. Tuh. Alhamdulillah jadi itu bayar Ustadz ini. Ando ngimpunnya payah itu. Perlu itikaf itu. Ada 17. Nggak melenceng itu. 17. Ternyata menguatkan sholat loh. 17 rakaat itu. Waduh, jadi betul-betul luar biasa. Melampaui batas pikiran manusia kalau kita pahami konsep Ramadan ini. Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Disebut Syahrul Quran karena Allah pertama kali menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan. Terkandung firman-Nya Al-Baqarah 185 dibaca Iwan. Dasarnya di sini ada pengertian yang mesti kita dudukkan dalam konsep yang lebih dalam sholat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 185 diawali Syahrul Ramadan alladzi unzila. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyadumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra.
hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Jelas? Jelas? Suruh diamalkan nggak? Suruh dibaca nggak? Jelas? Amalan kita paling krusial awal Ramadan harusnya kita nggak apa-apa. Enggak nahan dong. Baca Quran. Pelajari Quran. Kalau dibaca aja ya nunggu syarat aja ya. Pelajari karena itu ada hudan, petunjuk, penjelas. Dan pasti tiap tahun beda penjelasnya, akan ketemu mukjizatnya. Di bulan itu terdapat apa Pak? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar itu waktu yang ditunjukkan, bukan nama itu, ya. Tunjukkan mulianya lebih sama dengan konsep yang tidak ada waktu. Ya. Bisa sama lebih mulia dari 10 berapa bulan tuh? Itu lebih baik dari 1000 bulan. Nggak masuk akal kan? Kalau secara logika kan, seperti dipepet waktu kita kemuliaannya tuh. Setiap Ramadan itu tidak tersandarkan pada hukum-hukum awam. Carilah di tanggal sekian. Jangan kita cari dari awal aja, ya. Nah. Setiap Ramadan Rasulullah SAW bertadarus Al-Quran di hadapan siapa? Malaikat Jibril. Di hadapan Malaikat Jibril. Pertanyaannya, Rasulullah belajar ke Malaikat Jibril atau Malaikat Jibril belajar ke Rasulullah? Ini aneh-aneh nih orang sekarang. Yang benar adalah Malaikat Jibril belajar kepada Rasulullah karena Malaikat Jibril hanya punya akal murni. Betul? Kalau Rasulullah punya akal yang harus diamalkan. Sampai. Jadi kalau Jibril itu akalnya diperintah baru jalan. Duduk. Maka dia belajar kepada Rasulullah. Jadi gurunya siapa? Malaikat Jibril. Rasulullah. Duduk. Ya. Nah. Karena itu salah satu keistimewaan Ramadan adalah kewajiban membaca tadarus Al-Quran, karena Rasulullah bertadarus di hadapan Malaikat Jibril hingga khatam. Sahih loh. Hingga khatam. Ya. Sampai sini duduk. Kedua, kita bedah. Yang pertama udah jelas. Yang kedua, Sarul Asyam. Siam itu menahan bulan puasa. Ini banyak yang tahu. Tapi di sini sering bermasalah dalam segi waktu menahan. Salah satu keistimewaan Ramadan adalah karena terkait dengan Quran, kewajiban berpuasa bagi umat Islam selama 30 hari berdasarkan kaitan juz. Berapa? 30 hari. Makanya kemarin anu geser supaya dapat 30 hari. Duduk. Mau salah silakan, mau debat silakan. Anda punya prinsip begitu. Jadi antum kalau 29 tutup 1 hari. Dari lain berarti antum benar 30 juz. Karena amalannya 1 hari Ramadan 1 juz. Jangan disamain dengan Nabi khatam. Berat bro. Duduk kan nih. Nah, ya. Nah, tuh. Itu pengertian sahur siam. Salah satu keistimewaan Ramadan adalah adanya kewajiban berpuasa bagi umat Islam selama sebulan penuh. Cukupkan bilangan berdasarkan Quran. Cukupkan bilangannya yang terkait dengan juz Quran. 30 hari 30 juz. Duduk kan nih. Kenapa di atasnya? Cukupkan bilangannya. Akal semua tahu itu. Makanya ada ulama kalau misalnya tidak cukup, dia sering menggeser ke 30 hari. Bahkan ada yang lebih loh, takut kurang.
Duduk nggak nih Pak? Nah kita kan nggak berdebat lagi jadi. Ya. Kita kan nggak tahu geseran waktu Pak. Jadi cukupkan aja. Nah nanti kan kalau pas tepat hari raya kita kalau puasa haram hukumnya. Itu kaji anak-anak itu. Kalau tahu itu. Duduk nggak itu? Ketiga, sarul qiyam. Dirikan sholat ini juga banyak yang melenceng. Weh, putus loh taraweh 30. Nabi sampai nggak pernah hadir loh taraweh, takut apa Pak? Takut taraweh itu diwajibkan. Ada hadis sesuai. Yang perlu di Nabi itu isya dan tahajud. Taraweh itu sunat. Banyak ulama tahu itu kok. Itu gunanya menjalankan, bukan nggak boleh taraweh. Hidupkan malam-malam Ramadan itu dengan taraweh, pasang obor itu kan. Ya. Tapi yang perlu hidupkan tadi kan dalam konsep rohani. Jadi kekhususan lain Ramadan adalah dianjurkan mendirikan sholat di malam harinya, kan itu perintahnya. Khususnya gitu. Mayoritas ulama mengartikan sholatnya ini tarawih. Ya kan? Padahal di sana di Quran itu sandarannya yang benar kepada Al-Isra 79. Coba baca Al-Isra 79. Baca Al-Isra. Sandarannya sholat malam itu Al-Isra 79 suka ngapain? Wa minal laili ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan rohmu mengantar kamu ke tempat yang terpuji. ya, perhatiin ya redaksinya ya. Pada sebagian malam bertahajudlah. Bertarawih atau bertahajud? Ayo. Bertarawih atau bertahajud? Asbabun nuzul itu pada Ramadan ya ini semua sepakat. Enggak percaya jawabnya profesor siap ini. Ini di Indonesia siap bahasa saya. Tanya. Jadi malam ini yang paling prioritas adalah tahajud di Ramadan. Banyak ya. Pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan rohmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Arti kata kalau salat malam ke tempat terpuji, waktu kamu ditemukan dengan hal itu ada. Betul? Gitu. Itu rahasianya. Jadi mana dulu? Tarawih atau tahajud di Ramadan? Ayo. Tarawih atau tahajud? Kata Nabi tarawih itu apa? Istirahat. Kalau tahajud mendekat kepada Allah. Mulia mana? Mendekat kepada Allah atau istirahat? Arti tarawih itu istirahat. Bukan nggak boleh tarawih, boleh. Tapi amalan prioritas yang mesti adalah isya dengan tahajud. Jadi aneh ya. Kalau kita mengamalkan nggak ngerti ilmu kan? Keempat,
Syahrul ad-du'a, bulan doa. Sebenarnya ya di 11 bulan itu nggak perlu doa bro. Di Ramadan aja lah, ya. Ngapain di 11 bulan? 11 bulan itu apa? Realisasi itu nggak? Realisasi. Duduk nggak tuh? Itu rasanya. Ya, capek ya. Udah pas sebentar raya korban berdoa lagi minta dapat mahal sapi gede untuk berdoa. Di Ramadan berdoa, tempat doa itu. Makanya disebut perintahnya syahrul ad-du'a. Ada di Quran tuh. Dianjurkan berdoa di bulan suci. Sebab permohonan yang dipanjatkan di bulan suci diijabah oleh Allah. Nanti menjawabkan deh waktu-waktu yang tepat. Maka sering dibagi 3 waktunya tuh. Di Ramadan 10 hari pertama, 10 hari kedua, isinya itu gitu. Iya kan? Kalau di bulan-bulan doa memang Allah itu nggak tahu. Aneh ya, nggak marifat ya. Logikanya gitu ya, logikanya gitu. Siapa yang Islam itu susah enggak? Yang buat susah kan? Mbak Google yang buat susah. 5. Syahrul ar-Rahman, bulan rahmat. Rahmat atau kasih sayang Allah. Arti rahmat itu kasih sayang Allah. Amat luas, terlebih di bulan Ramadan. Karena itu Rasulullah bersabda, sabdanya gini, endama yati Ramadana tahtahu ahwab barahmati waktu haliku abwab bajahini waktu kidus sayatini. Apabila Ramadan tiba, maka pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dirantai. Hadis riwayat Muslim. Duduk apa? Jadi gimana nih? Rahmat kok nggak dapat? Hawa nafsu dipakai. Maka setan belum setan beneran. Hawa nafsu kan dibelenggu karena berfaedah untuk tubuh supaya kita bisa menahan. Duduk nggak? Tuh. Keenam, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Tobat. Nah pertanyaannya, tobat itu yang paling tepat waktunya kapan? Ramadan. 11 bulan aktualisasi. Ngapain tobat lagi ya? Tobat berketerusan istighfar tiap hari rajin. Kalau pangkalnya nggak dilakukan. Bulan ampunan. Syahrul Maghfirah, karena Allah mengampuni hambanya. Kalau di bulan Ramadan pasti itu disebut taubat. Dasarnya Rasulullah bersabda, hadis riwayat Bukhari, man shoma syahrul ramadana imanan wa razan azrihi ghafarat dan abahu wa man salawaqta lailatul qadri imanan mutamainan ghafaratun dunubi. Barang siapa melakukan puasa di bulan Ramadan karena iman, mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Bayangin lalu sahur. Dan siapa yang mendirikan sholat pada saat Lailatul Qadar karena iman, malam sholat malam, ini baru boleh yang disebut Lailatul Qadar ini syarat. Di samping tahajud, tarawih. Di sini letak tarawih. Karena iman mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tarawih itu terkait dengan ampunan. Duduk. Jadi kalau itu orang yang soleh nggak perlu tarawih. Nggak boleh ngomong gitu. Nggak boleh ngomong gitu ya. Ya. Jadi tarawih itu terkait dengan ampunan. Betul ya? Makanya jadi
Jadi sunnah. Jadi sunnah. 7. Syahrul Syaban. Nah, ini banyak yang mana? Bulan Syaban. Disebut bulan Syaban karena umat muslim wajib bersabar menahan diri dari hawa nafsu selama menjalani puasa. Ada jelas kaitannya. Saum. Ya, sabar. Makanya kalau disuruh berantem, gimana Pak? Saya sedang puasa, nanti sudah puasa saya jawab gitu kan. Sudah puasa temuin orang gebukin aja karena puasa itu bukan puasa. Gitu. Jangan kayak gitu. Gitu. Ya, itu Sarul Asy-Syaban. Kemarin kan ini. 8 Sarul Asy-Syadaqah. Sudah kita amalkan bulan sedekah. Kalau kita belum lengkap coba kita tarawih sedekahkan karena terkait bulan Tobat ya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Ketika Ramadan datang, Nabi semakin memperbanyak sedekahnya. Sebab sedekah yang paling utama adalah yang diberikan di bulan sedekah ini, yaitu Ramadan. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, "Wasyu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an afdali syai'min ba'da Ramadana fa ujaba." Sahru Syabana ikroman li Ramadana wasula romatan nukro fama afdalu sodaqatin. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi SAW ditanya tentang puasa yang paling utama setelah Ramadan. Beliau menjawab, bulan Sya'ban untuk memuliakan Ramadan. Sya'ban memuliakan Ramadan. Beliau ditanya lagi, lalu sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Jadi paling tinggi sedekah itu di bulan apa Pak? Bukan Sya'ban, bukan bulan lain, bukan Oktober, bukan yang kemarin, bukan Januari, bukan bulan kurban, tapi bulan Ramadan. Tuh makanya insya Allah kalau kita dikasih rahmat sama Allah, mudah-mudahan kita bisa menggembirakan, mensejahterakan anak yatim. Ya, insya Allah Bapak dijamin 11 bulan loh Pak rezeki Bapak. Demi Allah, ini Anda berani demi Allah. Jangan pelit, karena bulannya tepat. Ya. Jadi 8 Syahrul Asy-Syadaqah. Jadi udah jelas, sandarannya jelas. Ke-9, perintah Ramadan itu Syahrul Rizki, bulan rezeki. Allah itu mengabarkan begitu banyak rezeki di muka bumi ini, terlebih di bulan Ramadan. Zakat disyariatkan. Orang-orang semakin memperbanyak sedekah, maka rezeki antum akan diperbanyak dan kontan loh, nggak akan kesusahan. Kalau Bapak bersedekah, Ramadan itu sampai selesai nggak akan kesulitan Pak. Nah, sehingga rezeki setiap insan akan dimudahkan. Dengan harta sedekah yang diinfakkan akan dilipat gandakan. Nah, itu hadis-hadisnya ya. Nah, jadi udah nggak perlu dijabarkan. Ke-10 Syahrul Muwasyat, bulan pertolongan. Antum ingin ditolong nggak? Pertolongan itu banyak Pak. Belum punya anak, belum punya keturunan. Nah, di sini ada amalan. Salah satu hikmah disyariatkannya puasa adalah orang-orang kaya dapat merasakan kesulitan orang miskin yang sering merasakan kelaparan dan kehausan. Kembali lagi jangan pelit aja gitu. Sehingga tangan mereka akan semakin ringan untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada orang lebih membutuhkan. Jadi pertolongan Allah ada kalau kita bersedekah kepada orang lain. Gak boleh pelit. Takutnya gini Pak, nanti dikasih amanah itu membeban. Ya. 11 Syahrul Jihad. Sudah jelas itu bulan jihad, bukan kita, bukan perang. Di bulan Ramadan umat muslim dituntut untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya. Yang merupakan bagian amal berjihad. Karenanya Rasulullah bersabda pendek aja. Mujahid rajul yuqatil nafsaha. Hadis riwayat Tirmizi. Mujahid itu orang yang berjihad, orang yang berpuasa itu jihad. Adalah orang yang bisa melawan dirinya sendiri. Itu sanad hadisnya sahih. 12 Syahrul Barokah, bulan keberkahan. Berkah adalah sesuatu amal, perbuatan yang berkembang, bertambahnya kebaikan.
keberkahan di bulan Ramadan beragam, baik berupa rezeki, harta, pekerjaan dan lainnya. Berkah itu terkait juga apakah motor kita berkah. Berkah itu motor kita gunakan untuk masjid, mobil kita digunakan untuk ini, itu berkah. Rumah kita dipakai pengajian, undang anak yatim, rumah kita berkah, kaitannya begitu, itu berkah. Lakukan amalan-amalan itu. Ya. Insya Allah di Ramadan kita semuanya akan menjadi berkah. 13 Syahrul Masajid, bulan masjid. Keutamaan dari Ramadan adalah dianjurkannya iktikaf kan? Sehingga masjid-masjid diramaikan oleh umat muslim, taraweh, perbanyak ibadah kepada Allah, salat taraweh digelar di setiap penjuru dunia, bahkan membuat umat Islam menghabiskan malam-malamnya di masjid. Betul kan? Itu kaitannya di Syahrul Masajid. Ya. Itu perintahnya dari Allah. 14 Sayyidu Syuhur, penghulunya bulan-bulan. Nah, penghulu bulan ini berdasarkan hadis. Ya. Wa qala sahibaya Abdullah bin Mas'udin. Ya. Arti kata sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata begini. Ya. Sayyidus Syuhuri Ramadana wa imamul ayyama Jum'ata. Ya. Arti kata tuannya bulan-bulan adalah Ramadan. Ya. Tempat charger. Ya, tempat meminta, tempat minta ampun, tempat ngalap berkah, betul kan? Tempat sodako, ya. Itu tempatnya di bulan Ramadan. Dan penghulunya hari ini adalah Jumat. Kalau kurang di Ramadan, banyak lakukan amalan Ramadan di hari Jumat. Hadis riwayat Tabrani. 15 Syahrul Hajj ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Andung tambah. Syahrul Hajj itu bulan berhaji bersama Rasulullah SAW. Mau nggak nih? Bisa makan derajatnya, diimami. Karena Rasulullah bersabda, "Idza haja Ramadanu fakum bi ada umrati li anna umrata fi syahri Ramadana tasyawil umrati." Ya. Apabila Ramadan tiba maka tunaikanlah umrah. Sebab umrah di bulan Ramadan menyamai ibadah haji. Hadis riwayat Muslim. Ya. Nanti lebih dalam dong bahas ya. Ibnu Al-Jauzi pernah juga berkata dalam perkara Syahrul Haji ini. Beliau Ibnu Jauzi berkata begini. Fu'al-qa'i yumkinu antajida azrat sadaqati bisababi mazdil waqti. Sesungguhnya pahala amal bisa bertambah karena kemuliaan waktu. Pakai amal ini, antum bisa haji. Pelajari ilmu wakat. Itu Ibnu Jauzi berkata demikian. Dan itu benar. 16 Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Ada begitu banyak ibadah yang dapat dilaksanakan bulan Ramadan. Terlebih terdapat ibadah khusus yang hanya dilaksanakan pada bulan puasa, yaitu apa aja Pak? Bukan satu. Pertama tarawih, kedua zakat fitrah. Zakat fitrah nggak boleh lepas Ramadan. Ada dua. Hati-hati. Yang zakat fitrah itu rukun wajib. Yang tarawih itu sunnah. Hati-hati Pak. Sabdanya fi awali lailatin min ramadana tuqabilu sasyayatini asyara wal junna abwabul jahimi muqatun wala babun wahiduna maftuhan taftahu abwaba janati wala syail yaqun fanada qailan ya man tarjul khairu asrau ila taati, supaya taat. Allahumma minna min nari jahannama kullu kulaitin fi syahri ramadana ya man ta'amul lisari wa fisyahr. Pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan, jin-jin yang jahat dibelenggu. Makhluk bener. Ya. Pintu-pintu neraka ditutup. Kejelekan ditutup. Maka banyak orang yang sadar di bulan Ramadan ini. Tidak ada satupun yang terbuka. Pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satupun yang tertutup. Seseorang menyeru,
Wahai mengharapkan kebaikan, bersegeralah supaya kamu taat. Takwa, wahai yang mengharapkan keburukan, maksiat, berhentilah. Bukan gak berhenti, makanya ada setan di bulan Ramadan, setan manusia. Berhenti, gitu Allah. Ya. Allah memiliki hamba-hambanya yang selamat dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Terakhir 17 rakaat daripada Ramadan. Syahrul Khair, bulan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, ya, artinya aja panjang banget. Telah datang pada kalian Ramadan, bulan keberkahan. Allah melimpahkan kebaikan untuk kalian di dalamnya. Rahmat diturunkan, dosa-dosa dihapuskan, doa dikabulkan. Allah melihat orang-orang yang berlomba-lomba di antara kalian, serta membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Maka perlihatkanlah kepada Allah kebaikan, karena orang yang merugi adalah yang diharamkan di hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Tabrani. Sampai Pak? Jadi yang 17 sudah menghimpun seluruh amalan. Perintah mau ulang, jangan disepelekan. Yang 17 rakaat tadi, yang 17 perintah tadi. Jadi itulah setidaknya rukun Ramadan udah lengkap kita. Ada 17 perintah. Berapa merenung kita yang sudah kita amalkan di Ramadan itu? Paling banter 4, paling banter 5. Betul nggak? Robah Pak, dari tahun ke tahun robah. Insya Allah berfaedah untuk kita. Sesungguhnya puasa tidak dilakukan oleh umat manusia aja loh. Ini tutup kaji. Percaya nggak? Beberapa makhluk hayat, makhluk hidup. Hidup lainnya dalam fase tertentu, kehidupannya dijalani dengan puasa. Puasa. Wong jin ada yang puasa. Juga dilakukan makhluk lain yang nggak berakal selain manusia secara terpaksa. Karena kekurangan makanan, karena akalnya nggak ada, karena